Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa kembali menjumpai Anda pada Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan, merenungkannya dan menggali inspirasi iman bersama dengan Romo-Romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Kali ini kita akan dibimbing oleh Romo Hieronymus Roni Dahua MSc. Romo Roni, terima kasih atas kedatangannya Romo. Kita segera mulai ya Romo. Ya, siap. Mari. Baik, mari kita awali dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Roni. Silakan Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mengawali perjumpaan dan renungan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, sumber kehidupan dan kebahagiaan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami boleh ada di hari ini. Khususnya kami berada di masa yang penuh rahmat, masa Prapaskah ini. Masa di mana kami mendekatkan hidup kami kepadamu. Kami mengakrabi diri kami masing-masing dengan harta rohani yang Engkau taburkan dalam diri kami. Agar boleh kami bagikan kepada orang-orang yang kami jumpai. Agar hidup kami semakin hari semakin dekat denganmu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, sertailah kami sepanjang hari ini dalam hidup dan karya-karya kami. Agar kami boleh menjadi pendengar sabda, namun terlebih daripada itu menjadi pelaku-pelaku sabdamu dalam hidup kami sehari-hari. Semoga hari ini kami boleh memberkati orang-orang yang kami jumpai, anggota keluarga kami, rekan-rekan kerja kami, rekan-rekan komunitas kami, dengan belajar berbuat baik seperti yang Engkau kehendaki. Bapa di surga, anugerahkanlah kami semua rahmat dan berkat-berkat yang kami butuhkan di masa Prapaskah ini, agar kami semakin berani untuk melepaskan kepentingan-kepentingan diri kami sendiri, dan kami arahkan hidup kami dan membiarkan hidup kami dipenuhi dengan segala kehendak-Mu yang menyelamatkan. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Antifon pembuka, ya Tuhan, dengarkanlah kami karena Engkau Maha Rahim. Pandanglah kami sekadar kasih-Mu yang melimpah. Bacaan dari kitab Yesaya bab 58 ayat 9b sampai 14. Inilah firman Allah. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusmu, apabila engkau menyebut hari Sabat sebagai hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan sebagai hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu sendiri, atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kehendak-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskinlah aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi.
Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Sebab ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci. Silakan. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku tidak berkenan akan kematian orang fasik, melainkan akan pertobatannya supaya ia hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. "Mengapa kamu makan dan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita sekarang menggali inspirasi iman dari bacaan-bacaan hari ini. Romo Roni, dari bacaan yang pertama, ada inspirasi iman apa, Romo? Baik, saudara dan saudari, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dari bacaan pertama yang kita dengarkan pada hari ini, memberikan sekurang-kurangnya 3 pesan rohani yang menjadi inspirasi dalam kehidupan kita, khususnya dalam masa Prapaskah ini. Masa di mana kita mempersiapkan diri untuk peristiwa agung kebangkitan Yesus Kristus dari alam maut untuk menyelamatkan kita umatnya. Dari bacaan pertama ini, pesan yang pertama yang bagus kita ambil adalah bahwa masa Prapaskah ini adalah kesempatan yang penuh rahmat bagi kita untuk memperbaiki relasi kita dengan sesama. Kita baru relasi kita dengan sesama yang mungkin selama hari-hari kemarin kita menjadi pribadi yang tertutup dengan orang lain, yang suka mempersalahkan orang lain, yang suka menunjuk-nunjuk orang lain, yang mungkin tidak peduli dengan kehidupan orang lain, yang tidak mau memberi. Kita menjadi orang-orang yang mau menikmati berkat-berkat Tuhan seorang diri. Masa Prapaskah ini, bacaan pertama mengajak kita untuk marilah kita terbuka kepada orang lain, membangun relasi yang baik dengan orang lain, yaitu relasi yang saling memberkati. Kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang tidak lagi merasa diri saya paling benar, yang tidak lagi merasa diri saya sebagai pribadi yang egois, mencari kepentingan diri sendiri, tapi kita belajar untuk terbuka pada orang lain sebagai wujud keterbukaan kita kepada Tuhan. Dan bahkan dikatakan dalam bacaan pertama tadi, kalau engkau berikan yang kau inginkan kepada orang lain,
kepada orang lapar khususnya, itu Tuhan sangat melihat dan terangmu akan bercahaya bagi banyak orang. Saya kira kata-kata ini menguatkan hati kita bahwa dalam hidup ini memang sukacita orang-orang percaya itu, sukacita orang-orang beriman itu sebenarnya saat ia mampu untuk memberi yang terbaik pada orang lain. Kadang kita merasa bahwa sukacita kita itu ada ketika kita mengumpulkan banyak, kita menerima banyak, ya. Tapi sebenarnya sukacita kita orang percaya yaitu justru terletak ketika kita mampu memberi banyak kepada orang lain, memberi banyak kepada Tuhan. Saya sering mengatakan bahwa hidup Kristiani kita tidak diukur dari berapa banyak yang kita kumpul sebenarnya, tapi dari berapa banyak yang boleh kita berikan kepada orang lain. Saya kira ini ukuran kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Karena itu pesan pertama ini bagus sekali untuk mari kita renungkan supaya di masa Prapaskah ini, kalau kita kemarin temukan kita pribadi yang sombong, kita tinggalkan, kita lepaskan. Kalau kita menjadi pribadi yang egois, kita tinggalkan, kita lepaskan. Dan kita ganti itu dengan apa? Kerendahan hati, kerelaan untuk berbagi dalam kehidupan kita. Pesan yang kedua adalah, dengan sangat jelas bacaan pertama mengingatkan kita semua akan janji Tuhan. Ya, yang akan kita terima saat kita bisa berbagi, bisa memberi, bisa merajut kembali relasi dengan sesama yang terputus. Ada banyak janji-janji Tuhan kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi, ya, dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, ya. Ada banyak janji Tuhan yang kita dapatkan saat kita berbuat. Kadang kita suka bertanya-tanya, saya mau dapat apa kalau saya memberi? Apa yang saya dapatkan kalau saya memberi? Bukankah saya kehilangan? Sebenarnya bacaan pertama mengingatkan kalau kita banyak memberi, kita nggak kehilangan sebenarnya. Justru saat kita banyak memberi, justru itu kita banyak menerima. Dan kita dipenuhi oleh Tuhan dengan apa yang kita perlukan. Karena itu, saudara-saudari, sahabat rohani Katolik, jangan kita takut memberi. Karena kadang kita takut memberi karena kita merasa, wah, saya nanti akan kurang, saya nggak dapat apa-apa lagi. Tidak pernah ada orang miskin karena memberi. Ya. Nggak pernah ada orang miskin karena memberi. Tapi justru saat kamu memberi, kamu akan berkelimpahan. Karena saat kamu melepaskan, Tuhan akan mencukupi. Kalau hidup kamu sudah cukup dan kamu nggak mau keluarin, maka Tuhan nggak bisa kasih lagi karena sudah full. Tidak ada tempat lagi Tuhan tempatkan, Tuhan punya berkat dalam kehidupan kita. Kalau kita memang terlalu banyak untuk menyimpan atau untuk mengumpulkan. Sama dengan contoh aja kecil, dompet kita lah ya. Dompet kita kalau kita isi terus nggak pernah keluarin, ya nanti satu ketika kita nggak bisa masukin lagi uang gitu karena sudah kepenuhan. Kalaupun kita paksa ya nanti bisa sobek. Hidup kita pun seperti itu. Kalau kita hanya terima dan kumpul berkat Tuhan, kita memperlukan hidup kita lama-lama juga menjadi koyak, menjadi hancur. Karena apa? Karena kita juga sebenarnya pribadi yang harus sadar bahwa saya hidup itu adalah pemberian Tuhan, maka saya juga harus berani memberi secara cuma-cuma kepada orang lain. Pesan yang terakhir adalah dengan sangat jelas bacaan pertama mengingatkan kita bahwa kita punya hidup ini harus menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga dikatakan sangat bagus, yang memperbaiki kamu akan disebut sebagai orang yang memperbaiki tembok yang tembus. Kamu akan disebut sebagai orang yang datang untuk membawa hari yang mulia, hari yang Tuhan kuduskan kita bawa dalam cara hidup kita. Kita bisa menjadi sumber sukacita bagi banyak orang. Sehingga saya merasa secara pribadi masa Prapaskah ini adalah kesempatan kita memang untuk berusaha untuk bagaimana hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita ini adalah anak-anak Allah yang mulia, anak-anak Allah yang kudus, anak Allah yang saya kira seperti kita sadari dan kita percaya kita anak-anak Allah yang punya kuasa ya, yang Tuhan berikan pada kita. Sehingga ini saatnya di masa Prapaskah ini mari kita mengalahkan kita punya keangkuhan diri. Kita kalahkan kita punya kuasa-kuasa kejahatan dalam diri. Dengan apa? Dengan hidup yang baik. Supaya hidup kita bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya, saya kira ini pesan dari bacaan pertama untuk kita hari ini. Ya, pertama adalah kita bangun relasi yang baik kemarin dengan sesama. Yang kedua, kita percaya bahwa Tuhan akan membalas kebaikan kita. Dan ketiga, kita harus belajar untuk menjadi berkat dalam hidup kita bagi sesama. Saya kira ini. Terima kasih Romo. Saya teringat dengan satu pengalaman seorang teman. Ya. Jadi kan tadi Romo katakan kita harus menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Ketika kita tidak menunjuk-nunjuk orang dengan jari. Nah, satu pengalaman ini antara ibu dengan putrinya. Ibu merasa
si putri ini ada kesalahan yang terus-menerus dilakukan. Nah, ibu juga merasa ini apa yang dikatakan adalah benar. Jadi dia seolah-olah ini apakah itu termasuk menunjuk-nunjuk, karena akhirnya kata-kata yang dikeluarkan tuh menjadi negatif gitu. Jadi misalkan kamu akan sakit ini kalau tidak melakukan olahraga, misalkan kamu akan jadi ada hal-hal yang menurut si putri kok yang keluar kok negatif ya gitu loh. Tapi apa yang dikatakan sebenarnya kan benar ya Romo, cuman jadinya yang ditangkap adalah sesuatu yang negatif gitu. Jadi, nah itu kalau situasinya seperti itu supaya kita tetap bisa menjalin relasi, kita tetap bisa menjadi berkat gitu ya. Si ibu menjadi berkat, si putri menjadi berkat bagi ibunya, itu bagaimana ya Romo? Baik, saya kira menunjuk-nunjuk dalam bacaan pertama ini lebih pada bagaimana kita merasa diri kita kan suka menunjuk-nunjuk ini orang ya. Kekurangan kita tunjuk, kesalahan orang kita tunjuk, kita merasa diri kita orang benar kita tunjuk, dan kita kan suka pakai jari telunjuk. Dan sebenarnya bacaan pertama ini mengingatkan kita supaya kita mungkin lebih banyak introspeksi diri, melihat diri ke dalam, diri kita sendiri daripada kita menunjuk-nunjuk kekurangan orang lain. Karena kita kalau menunjuk begini kan jari telunjuk kita pergi kepada orang, tapi yang ada lain ini mengarah ke diri kita sendiri. Karena kadang kita lebih mudah melihat kekurangan orang lain daripada kekurangan kita sendiri. Kadang kita lebih melihat hidup orang lain daripada kita melihat hidup kita sendiri. Karena itu bacaan pertama ini mengingatkan kita jangan banyak tunjuk-tunjuk orang lagi di masa prapaskah ini. Apalagi melihat kekurangan, tapi kita bercermin. Kita melihat diri kita sendiri. Jadi pengalaman orang lain itu harus menjadi cermin yang bagus bagi kita untuk melihat diri kita sendiri. Kalau orang sana berbuat jahat, kita lihat apakah jangan-jangan saya juga seperti dia. Kalau kita melihat kekurangan orang lain, kita bercermin, jangan-jangan saya seperti dia. Kalau kita menemukan hidup kita seperti dia, saatnya sekarang kita merubah. Kita introspeksi diri, kita bermenung. Supaya perbuatan orang itu jangan menjadi sanungan saya untuk berbuat seperti itu. Nah, sementara pengalaman dari ibu tadi, menunjuk-nunjuk itu artinya itu memberi arah, memberi petunjuk, ya, memberi nasihat supaya berbuat baik. Cuma memang tidak semua orang tentunya bisa menerima kalau pakai cara seperti itu. Tapi saya kira dalam masa prapaskah ini justru kalau kita jujur ya, jalan Tuhan itu kadang justru kadang kita membuat kita merasa, jalan Tuhan kok berat, jalan Tuhan kok nggak enak, jalan Tuhan kok menyakitkan. Tapi kalau kita mau nggak mau harus kita jalankan, kan itu kebaikan kita. Karena itu saya kadang merasa bahwa sering kita, kalau kita dengar contoh ya, kalau kita dengar khotbah-khotbah begitu, kadang kalau khotbah-khotbah itu menghibur kita, khotbah-khotbah itu menyenangkan kita, kadang kita rasa, saya suka khotbah itu. Tapi kalau khotbah itu mengkritik, khotbah itu kadang menyentil hati kita, kadang kita, saya nggak mau khotbah itu. Karena apa? Karena kita nggak jujur, kita nggak terbuka. Sebenarnya justru khotbah yang mengkritik itulah, dan ketika Anda tersinggung, sebenarnya di situ Anda mulai menerima berkat dari Tuhan. Gitu ya. Jadi kadang kan orang nggak mau dengarkan khotbah-khotbah para Romo yang kalau itu menyinggung, maunya ya yang enak-enak didengar, yang bagus-bagus, itu sudah senang banget. Tapi ketika dikatakan firman Tuhan yang memang mengkritik, itu kemudian dia merasa, kok saya dikritik, kok saya ditegur, atau dia kemudian, saya nggak mau deh. Jadi kadang kita justru jalan-jalan Tuhan itu selalu baik, dan jalan Tuhan itu memang selalu penuh tantangan, penuh resiko. Tapi di saat kita berani memilih untuk mengikuti jalan Tuhan itu, dari situlah kita akan menemukan kebenaran dan kemenangan. Jadi dalam cerita atau pengalaman ibu tadi, saya kira kesempatan bagi teman ini untuk ketika dengarkan perintah begitu, ya dia mesti kalahkan diri. Mungkin dalam hati masih ada egoisme, dalam hati masih ada kepentingan diri, masih ada keangkuhan, pertahanan gitu, masih defense, masih yang merasa diri, saya nggak mau cara itu. Tapi justru kalau dia lakukan hal itu, sebenarnya sesuatu yang baik. Sama dengan misalnya begini, kalau nanti ada prapaskah, kan ada pengampunan, ada pengakuan dosa nih. Orang pergi mengaku dosa sama Romo gitu ya, dengan urutan dosa 1, 2, 3. Setelah Romo akan beri penitensi kan, beri nasihat. Nah kadang kalau kita mau dengerin itu dan kita mau ubah, ya kita akan menjadi sembuh dan kita menjadi baru. Tapi kan kadang Romo beri nasihat, kita keluar kita nggak mau buat apa yang Romo sampaikan sebagai nasihat rohani, ya nggak jadi perubahan. Karena apa? Berarti kita masih tertutup, berarti kita masih ada keangkuhan, ada kesombongan, belum ada kerendahan hati untuk bisa menerima nasihat-nasihat atau sapaan-sapaan rohani, atau bilang saja mungkin dalam tanda petik perintah-perintah rohani untuk kita lakukan dalam hidup kita. Jadi butuh kerendahan hati ya Romo ya untuk jadi menunjuk-nunjuk dalam kitab suci ini lebih pada saya merasa diri saya tinggi, saya hebat, ya saya tidak, kemudian saya suka tunjuk-tunjuk
kekurangan orang lain gitu ya, atau ya merasa Padahal diri, ya yang 3 jari lainnya ke tiga kita. jari di diri kita. Itulah manusia ya. Kadang kita lebih suka lihat orang lain lah, kritik orang lain lah. Sering kita bilang, kamu malas masuk gereja. Padahal dia sendiri juga nggak tahu, saya lebih malas lagi dari dia gitu ya. Saya ingat waktu saya tugas di Manado dulu, ada satu bapak ya, dia pengusaha orang. Malas sekali, memang jarang ke gereja. Tapi waktu saya kunjungan ke rumahnya dan cerita-cerita dengan dia sampaikan begini sama saya, Romo, itu keluarga sana sudah jarang masuk gereja, Romo. Padahal saya tahu dia nggak pernah. Saya dalam hati, ibu, bapak, dia masa bilang itu keluarga sana, bapak sana sudah malas masuk gereja. Itu Padahal dalam contoh hati, nyata nunjuk-nunjuk ya, dia, Romo. dia sendiri nggak pernah masuk gereja padahal. Nah, ini yang namanya menunjuk-nunjuk itu. Jadi kita apa ya, dengan mudah untuk melihat untuk kekurangan orang lain, sementara kita sendiri itu nggak sadar bahwa nah, masa prapaskah itu adalah masa di mana kita kembali ke diri kita, introspeksi diri kita, melihat diri kita, bercermin pada Tuhan, bercermin pada kehidupan orang lain, dan kita semakin menemukan harta rohani yang Tuhan tanamkan dalam diri kita. Saya kira seperti itu ya. Amin. Gitu. Juga yang tadi Romo katakan, memberikan apa yang kita inginkan tuh, jadi Betul. kayaknya jauh Nah, lebih ini dari juga bagus. berbagi ya, Romo Ini ya. juga bagus. Jadi memberi apa yang kita inginkan. Jadi Iya. kadang-kadang kita manusia suka memberi apa yang kita sudah nggak inginkan, gitu ya. Misalnya ini ada 3 toples kue, 1, 2, 3. Selama 5 kita simpan dulu. Padahal kita nggak mau makan sebenarnya, tapi kita simpan. Nanti kita sudah mulai lumutan, sudah jamuran, baru kita kasih kepada orang. Nah, kalau begini maka pemberian kita memang tidak menjadi berkat, tidak menjadi berkat. Karena kita memberi dari apa yang sudah kurang. Kita sendiri sudah nggak mau. Baru Atau dipilih Romo atau yang nggak suka baru iya, dikasih. baru kita kasih. Atau misalnya makanan, oh ini kita Kurang ini masih suka. enak, tapi sudah ini kan sudah makan semalam, kasih orang aja gitu. Iya. Yang kita tahu orang juga sebenarnya juga sudah nggak suka karena sudah semalam dan ya mungkin sudah mulai basi. Tapi kan kita justru manusia itu suka melakukan hal itu. Nah, bacaan pertama ini mengingatkan kita beri apa yang kita inginkan. Tapi artinya apa yang kita masih cintai, yang terbaik itu yang kita bisa berikan, yang harus kita berikan kepada orang lain. Jangan kita kasih ya sesuatu yang sudah nggak berguna atau sesuatu yang sudah Nggak layak, jelek, ya. yang sudah basi, yang tentunya sudah nggak bisa dipakai lagi oleh orang itu ya. Jadi kalau bacaan ini memang sekali lagi menarik untuk kita renungkan supaya masa prapaskah ini, mari kita beri yang terbaik untuk orang lain ya. Saya kira ini yang berkaitan sama kemelekatan juga ya. Iya, kelekatan ya. Kadang ini Kelekatan. juga sangat berhubungan dengan kelekatan diri ya. Karena memang ada orang yang suka kumpul, dikasih simpan di kamarnya atau simpan di lemarinya. Padahal sebenarnya dia nggak pakai juga. Nanti ketika sudah mulai rusak baru ini keluarin aja. Itu pun masih diperbaiki dulu, disimpan lagi. Rusak baru kemudian dikasih gitu. Jadi kadang kita memang manusia itu punya satu kecenderungan itu suka menumpuk-numpuk, suka mengumpul-kumpul. Kayaknya sayang semua. Sayang semua tanpa nggak berani. Justru memang kita punya nilai pemberian diri itu adalah seperti Allah. Dia punya anak cuma satu-satunya, Yesus Kristus. Tapi dia berani untuk korbankan untuk selamat. Itu pemberian yang sejati sebenarnya. Jadi belajar dari Allah sendiri dalam diri Yesus yang akan kita renungkan pada masa prapaskah ini dan juga pada perayaan Paskah nanti yang kita rayakan, kita melihat bagaimana Allah itu saking sayangnya kepada kita, saking cintanya pada kita, dia punya harta satu-satunya itu Yesus putranya. Dia berani berikan. Dan inilah putra yang terbaik. Nah, inilah teladan kita. Karena kita berani memberi yang terbaik saya kira untuk bersama. Seperti itu saya kira. Terima kasih Romo, mengingatkan kita untuk juga bisa meneladani Allah yang mau memberikan yang terbaik dari diri kita menjadi berkat bagi orang lain. Baik. Kita endapkan dulu apa yang sudah disampaikan oleh Romo Roni, kita akan sambung lagi di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini bersama dengan Romo Hieronimus, Roni Dahua MSc, dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pesan atau masukan yang lain, silakan email ke ork.kaj2021@gmail.com atau ke WhatsApp nomor 08810251334338. Kita lanjutkan pembahasan kita dari bacaan Injil ya Romo, inspirasi iman apa Romo? Silakan. Baik, dari bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini juga masih memberikan 3 pesan rohani ya. Saya selalu mengatakan 3 pesan rohani. Karena saya merasa 3 itu tidak terlalu banyak dan juga
tidak kurang ya. Hmm. Jadi cukup 3. Saya dulu waktu di paroki disebut Romo 3. Oh, Karena khotbah saya selalu cuma 3. 3. Satu kali karena cuma 2 saya dikomplain. Setelah misa itu umat datang, Romo saya nggak puas. Kenapa? Nggak puas dengan khotbah Romo, kenapa? Romo cuma 2. Harusnya masih kurang 1 Romo. Kan Romo 3. Sudah Bu, besok saya kasih 4 ya sama Ibu. Bonusnya 1. Baik, bacaan Injil hari ini memberi pesan yang sangat indah untuk kita semua. Bahwa ternyata yang Tuhan paling sayang itu orang berdosa. Ya bagus. Dan ternyata Tuhan paling itu orang berdosa. Dan dia itu datang untuk cari orang berdosa. Dia nggak cari orang benar. Jadi pesan pertama ini mengingatkan kita semua bahwa di masa Prapaskah ini kita diingatkan Tuhan sendiri. Supaya kita jangan merasa diri sebagai orang-orang benar. Jadi orang-orang yang tanpa salah. Orang-orang tanpa cacat. Ya, tanpa dosa. Tapi justru Tuhan menyadarkan kita bahwa dia datang untuk mencari orang-orang berdosa. Dan kita semua lah yang dicari oleh Tuhan. Saya itu kalau mau terima sakramen pengampunan dosa, saya itu bilang sama umat saya, datang-datanglah untuk minta sakramen pengampunan dosa. Mungkin umat takut mengaku dosa karena pikir, Romo saya dosa apa ya? Kayaknya kok remeh-temeh gitu. Dosa apa ya? Saya kan gimana Romo? Saya merasa mau mengaku apa Romo gitu. Nah, saya bilang sama umat, kalau kamu merasa diri kamu nggak punya dosa, saya bilang, kamu masuk aja ke ruang pengakuan. Ketemu Romo dan bilang, Romo, dosa saya adalah saya merasa tidak berdosa. Ini dosa yang paling pertama, karena kita merasa tidak berdosa, berarti kita sombong. Oh. Kita angkuh. Iya. Kita akan rendah hati. Namanya manusia, kita penuh kekurangan dan kelemahan. Kita orang-orang berdosa. Sehingga memang bacaan Injil hari ini, karena Tuhan itu sayang orang berdosa, dia nggak suka orang berdosa itu binasa. Supaya mereka memperoleh hidup yang kekal. Dan Tuhan memang nggak mau kita binasa. Tuhan mau supaya kita ini hidup. Itulah sebabnya di masa Paskah itu dari Kamis Putih, Jumat Agung sampai kebangkitan, dia rela lakukan semua itu supaya kita orang-orang berdosa itu ditebus, dibayar lunas, dan kita memperoleh kembali hidup yang kekal. Ini kan berbeda dengan cara berpikir kita. Kita kan kalau orang berdosa kita bilang, sudah nggak usah ajak-ajak dia ke gereja, udah biarin aja di situ. Justru disingkirin. Disingkirin. Nah, bahkan kita doain supaya boleh cepat Tuhan panggil. Tapi bagi Tuhan justru sebaliknya. Bagi Tuhan justru dia datang untuk mencari orang-orang benar. Nah, ini sebagai lawan dari Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli itu. Yang merasa diri mereka orang-orang hebat, orang-orang benar, orang terpandang. Kan terkenal orang Farisi itu kan orang-orang ahli Taurat kan merasa diri orang yang berpengetahuan, orang terkemuka, sehingga mereka menjadi sombong. Yang menunjuk-nunjuk tadi ya? Nah, ini menunjuk-nunjuk benar. Orang Farisi ini justru ini orang suka menunjuk. Mereka bahkan bukan cuma tunjuk sesamanya, tunjuk Yesus juga, gitu ya. Sebagai yang menghujat Allah dan sebagainya, tunjuk-tunjuk ya. Tapi sekali lagi Yesus mengingatkan kita semua di hari ini melalui bacaan Injil, supaya kita merasa diri bahwa kita ini berharga sekalipun kita berdosa. Justru Tuhan cari kita orang berdosa. Jadi sebenarnya semakin banyak kita sadari kekurangan kita, akan semakin besar rahmat Tuhan. Jadi semakin kita merasa diri berdosa dan kita bertobat, justru itulah semakin banyak itu berkat Tuhan. Semakin kita nggak merasa bersalah, nggak merasa berdosa, justru kita itu menimbun dosa, dan itu menjadi bom waktu, nanti akan membinasakan hidup kita. Jadi saya kira ini bagus untuk kita renungkan hari ini supaya kita ingat dan kita sadar bahwa Tuhan itu paling sayang orang berdosa, ya, karena itu dia panggil. Yang kedua, Injil hari ini memberi pesan yang bagus untuk kita adalah supaya kita seperti orang Lewi, sekalipun kita berada dalam kekurangan, di mata banyak orang kita punya salah dan dosa, tapi ketika Tuhan mengatakan, ikutlah aku, dia berani beranjak, meninggalkan tempat duduknya, dan bahkan meninggalkan segala sesuatu, dia mengikuti Yesus. Masa Prapaskah adalah kesempatan kita untuk meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Tentunya kita tinggalkan pengalaman-pengalaman kita masa lampau, kita tinggalkan cara berpikir kita yang negatif, kita tinggalkan perasaan-perasaan yang penuh dengan kesombongan dan keangkuhan, dan kita beranjak berjalan bersama Tuhan untuk mengikuti Dia dan membiarkan diri tentunya kita diubah oleh Tuhan. Jadi masa Prapaskah ini masa di mana kita yang tadi bacaan pertama tadi, mana kita mengikuti jalan-jalan Tuhan. Dan jalan Tuhan itu kan datang ya mungkin lewat pembacaan firman Tuhan, lewat nanti ada jalan salib, masa Prapaskah ini, dalam perayaan Ekaristi, dan juga kadang ada nasihat-nasihat kebenaran yang kita dengarkan dari orang tua, dari teman-teman, dari pimpinan, dari atasan. Itu jalan kebenaran ya harus kita ikuti, harus kita jalan. Nah itulah cara Yesus memanggil.
Kan kita nggak pernah lagi tidur terus, mari ikut aku. Nggak pernah kan? Atau kita lagi jalan, mari ikut aku. Nggak pernah. Atau lagi duduk di mall, lagi duduk ngopi terus, mari ikut aku. Nggak pernah kan kita dengerin Tuhan panggil kita begitu. Tapi mengikuti Yesus itu artinya kita mulai mengarahkan atau kita mengarahkan hidup kita itu untuk mengikuti jalan Tuhan. Dan jalan itu kan banyak. Jadi apa yang kita dengarkan dalam firman Tuhan, yang kita renungkan dalam jalan salib, yang kita dengar nasihat rohani, mari kita ikuti. Supaya hidup kita semakin hari semakin menemukan kebenaran. Menemukan rendah hati lagi mendengarkan yang apa yang kita dengar dari orang dan lain-lain ya Romo ya. Kenapa? Rendah hati untuk mendengarkan. Iya, kadang-kadang kita salah satu, itu saya bilang, karena kita nggak merasa diri berdosa, kita nggak merasa diri kita manusia lemah, penuh kekurangan. Akhirnya kita menjadi sombong, kita nggak mau dengerin orang arahkan kita. Apalagi kalau kita merasa, orang itu kecil. Orang ngapain dia nasihatin gue? Ngapain diberi, kamu setuju begitu hidupmu gitu. Tapi jangan, karena Roh Kudus itu, kuasa Tuhan itu bekerja dalam diri setiap orang. Jadi setiap kebenaran yang kita dengarkan, yang menuntun kita untuk menemukan Tuhan, kita ikuti, kita jalani dalam hidup kita ya. Ini pesan kedua, jadi ikutlah Tuhan. Dan yang ketiga saya kira yang bagus adalah mari kita belajar dari bacaan Injil hari ini agar kita tidak menjadi orang-orang yang seperti orang-orang Farisi ini ya, suka menghakimi orang. Ini saya kira yang penting untuk kita renungkan, karena memang di masa Prapaskah ini yang perlu kita bangun adalah jangan sampai kita menghakimi orang. Jadi kita lebih baik untuk menghakimi diri sendiri. Terlebih saat kita menemukan kita salah. Karena kita, sekali lagi, manusia ini punya kecenderungan, dia berani menghakimi orang lain, tapi nggak berani menghakimi diri sendiri. Sekalipun dia sudah tahu dirinya itu salah, dia punya plan itu salah, dia punya keputusan untuk hidup itu juga salah, tapi dia nggak berani mengatakan, saya salah. Tapi kalau orang lain, dia berani mengatakan, yo salah. Dan inilah yang ditunjukkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat kepada Yesus. Mengapa kamu makan dengan orang-orang berdosa? Gak bisa. Dia sendiri nggak tahu, dia juga orang yang berdosa. Dia bisa menghakimi Tuhan. Nah, saya kira ini bagus kita renungkan dari bacaan Injil ini, supaya sekali lagi kita dalam kehidupan di masa Prapaskah ini, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kita merasa diri bahwa kita orang yang punya kekurangan dan kelemahan, dan kita mesti bergantung pada Tuhan. Dan kita akhirnya berani untuk, saya mau ikut Tuhan dalam hidup saya. Saya kira ini 3 pesan rohani yang bagus untuk kita renungkan hari ini dari bacaan Injil. Terima kasih Romo. Kadang-kadang kalau pernah juga teman saya cerita, anaknya itu kayak tadi Romo bilang, kalau orang bersalah harusnya dia rendah hati, lalu stop, lalu bertobat. Tapi kadang-kadang orang itu juga bisa, kalau dia merasa bersalah, lalu mulai itu menyalahkan, mencari yang lain yang salah. Lalu kalau dikasih tahu, misalkan, loh, kamu sendiri juga nggak benar-benar amat gitu. Kenapa kok ngasih tahu saya? Nah itu kayak gitu-gitu terjadi setiap Tapi itu memang sudah sudah memang kecenderungan manusia. Dari perjanjian lama pun sudah begitu. Ketika Adam jatuh, itu saya disuruh ular kok, saya disuruh Adam kok. Jadi soal tunjuk-tunjukkan itu, suka lempar batu itu, suka mempercayai itu sudah memang kecenderungan manusiawi. Karena itu sekali lagi masa Prapaskah ini dan bacaan Injil hari ini, atau bacaan pertama juga mengingatkan kita supaya kita jangan belajar saling mempersalahkan. Saya sering katakan kepada umat saya, apalagi di dewan dalam rapat, kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Kalau you salah mengaku, tidak masalah. Saya juga kalau saya salah, saya mengaku kepada umat, maaf saya salah, maaf saya keliru mengambil pilihan. Jadi masa Prapaskah ini masa di mana kita benar-benar memurnikan hidup kita. Jadi supaya kita nggak menumpuk dosa ini, nggak menumpuk dosa. Kalau kita sombong, kita tutup diri, kan itu kita menumpuk dosa ini. Kita menumpuk ya. Lama-lama kita sakit. Mungkin kita sakit bukan karena kita sakit fisik ya, bukan karena kita sakit jasmani, karena kita salah makan. Lama-lama kita sakit karena sakit rohani. Ya. Jadi ingat baik-baik, kadang kita sakit itu bukan hanya karena kita salah makan. Kadang kita sakit juga karena kita menumpuk kekurangan-kekurangan rohani dalam diri kita. Karena itu bacaan Injil hari ini mengingatkan kita sekalian, Tuhan itu bukan Tuhan yang menghukum. Tuhan itu bukan Tuhan yang mau menghakimi kita. Tuhan itu Tuhan yang mau mengampuni. Ini betapa besar kasih Allah akan kita, sampai dia rela untuk datang menyelamatkan kita dan menganugerahkan kita yang terbesar, itu anugerah pengampunan. Dan orang berdosa yang namanya Lewi ini dipanggil oleh Yesus, dia yakin, dia berani ikut Yesus karena dia tahu Yesus nggak menghakimi. Orang-orang Farisi pasti hakimi dia. Kamu orang berdosa nggak bisa. Tapi Yesus, dia bukan begitu. Bagi Yesus adalah justru orang berdosa itu dia rawat. Dia beri mereka jalan agar mereka itu memperoleh hidup. Karena itu kan antifon pengantar Injil tadi kan bagus.
Aku tidak berkenan akan kematian orang fasik, melainkan akan pertobatannya supaya hidup. Jadi Tuhan sangat sangat senang itu kalau kita memiliki sikap untuk bertobat, ya, sikap kembali pada Tuhan. Nggak usah kita takut untuk bertobat. Nah, kadang juga seperti sakramen pertobatan pengampunan dosa kan. Kadang-kadang umat nggak mau mengaku sama Romo A, Romo B, Romo C. Saya mau sama Romo ini. Saya cari Romo tamu dah. Saya nggak suka sama. Nah, sekali lagi persoalannya bukan pada Romo A, Romo B, Romo C. Kita sendiri pribadi harus punya niat untuk mencari keselamatan dalam Tuhan lewat sakramen pertobatan itu. Justru kadang-kadang kalau romonya kenal malah mungkin lebih menyeluruh. Dan kadang ya nasihatnya. mungkin nasihatnya dan ini penitensi masih jauh lebih mengena di hati karena dikenal. Tapi karena ya kita mungkin itu saya bilang kadang manusia itu malu ya atau nggak mau ditahu kekurangan. Padahal sebenarnya saat pengakuan dosa itu kan itu sudah berrelasi dengan Tuhan. Yeah. Saat you masuk ruang pengurus itu sudah berhubungan dengan Tuhan, you sudah membangun komunikasi dengan Tuhan. Gitu ya. Cuma sekali lagi ya manusiawi kadang kita lebih melihat romonya, kita nggak melihat Tuhannya. Melihat orangnya. Berbelas kasih. Saya kira ini yang penting. Tapi bacaan Injil hari ini memberi pesan yang bagus bahwa Tuhan datang itu untuk mencari orang berdosa, bukan orang benar. Karena memang nggak ada orang benar sebenarnya. Kita semua orang-orang yang bersalah yang diselamatkan Tuhan. Seperti ini saya kira. Baik, terima kasih Romo diingatkan bahwa Tuhan itu sayang sekali sama kita. Betul. Boleh tolong Romo kasih benang merah dari bacaan 1 dan bacaan kedua. Baik, terima kasih para sahabat Rohani Katolik yang terkasih. Saya kira benang merah dari renungan kita pada hari ini dari 2 bacaan yang kita dengarkan, bacaan pertama dan bacaan Injil. Yang pertama di masa Prapaskah ini adalah marilah kita gunakan sebanyak-banyaknya waktu kita untuk merenungkan diri kita sendiri. Kita kembali ke kedalaman hati kita dan kita menemukan harta rohani yang Tuhan taburkan di sana. Karena kita ini manusia bukan pribadi yang kosong. Tuhan sudah beri kita rahmat dan berkat melimpah. Hidup rohani yang kaya yang Tuhan berikan dalam diri kita. Dan mari kita keluarkan satu persatu itu, harta rohani itu, dan itu yang kita bagi-bagikan kepada banyak orang yang kita jumpai dalam hidup ini. Yang kedua benang merahnya adalah di masa Prapaskah ini marilah kita berkomitmen untuk membangun sikap pertobatan diri. Kita bertobat, kita membangun kembali relasi yang akrab, relasi yang setara, relasi yang penuh kasih, relasi persaudaraan, relasi yang mau berbagi dengan orang-orang kita jumpai dalam hidup kita. Masa Prapaskah kesempatan kita merajut kembali kasih dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan teman-teman komunitas. Kalau selama ini ada relasi-relasi yang kurang bagus, relasi kita mungkin dipenuhi dengan kemarahan, dengan kebencian, dengan iri hati, dan sebagainya, masa Prapaskah ini mari kita bangun relasi yang baru. Ya, kita lepaskan kita punya kesombongan dengan sikap menunjuk-nunjuk. Kita lepaskan kita punya keakuan dengan tidak memberi orang lain. Kita ganti dengan kerendahan hati dan mau untuk berbagi. Supaya dengan hidup rohani seperti ini, hidup kita akan semakin diberkati dan dekat dengan Tuhan. Ya. Amin. Yang terakhir adalah masa Prapaskah ini kesempatan kita untuk mari kita ikut Yesus. Nggak usah kita takut bahwa saya punya kekurangan banyak, saya punya kelemahan banyak, saya orang berdosa. Mungkin kata orang seperti itu. Tapi bagi Tuhan justru saat engkau merasa diri engkau berdosa, engkau punya banyak kekurangan, masa Prapaskah saat engkau berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan ubah engkau, baharui engkau, ampuni engkau, dan engkau keluar sebagai pribadi yang baru, yang sudah diselamatkan, yang sudah dimenangkan oleh Tuhan sendiri. Saya kira ini yang penting untuk kita renungkan di hari ini. Baik. Terima kasih Romo. Baik sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita tutup dengan doa penutup dan berkat dari Romo. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih padamu karena di masa Prapaskah ini Engkau menganugerahkan kepada kami saat yang penuh rahmat untuk semakin dekat dengan Dikau, untuk semakin mengakrabi diri kami masing-masing. Kami masuk ke kedalaman hati kami untuk menemukan harta rohani yang telah Engkau taburkan dalam diri kami masing-masing. Dan bila kami boleh menemukan harta rohani yang terkandung dalam diri kami, yaitu sikap-sikap hidup yang baik dan benar di hadapan-Mu, dan kami boleh bagikan kepada saudara-saudari kami, kepada keluarga kami, kepada komunitas kami, kepada orang-orang kecil yang kami jumpai dalam hidup ini. Jadikanlah kami sebagai anak-anak-Mu yang rendah hati, yang mau peduli dengan kehidupan orang lain, yang mau untuk berbagi, yang mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, semoga di masa Prapaskah ini Engkau mampukan kami untuk membangun sikap pertobatan,
Kami kembali ke jalan-Mu, kami mengandalkan Dikau, dan kami mengikuti setiap jalan yang Engkau kehendaki bagi kami, agar kami memperoleh keselamatan. Kami bersyukur kami sebagai orang-orang berdosa, Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan Engkau menghendaki agar kami semua memperoleh hidup yang kekal. Bapa di surga, yakinkanlah hati kami. Kami terlalu berharga di mata-Mu, Engkau begitu mengasihi kami, dan Engkau anugerahkan kepada kami jalan pertobatan untuk kembali menemukan hidup yang kekal. Bapa di surga, semoga masa Prapaskah ini menjadi masa yang penuh rahmat bagi kami untuk membangun komitmen dan niat untuk semakin setia mengikuti Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita Dan bersamamu juga. Semoga kita sekalian dalam seluruh hidup, usaha, pekerjaan, dan niat-niat baik kita di masa Prapaskah ini, dan juga pada hari ini, senantiasa dilindungi, dikuatkan, disertai dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk berkatnya. Semoga Romo juga diberkati dalam Terima tugas kasih, dan amin. perutusan Romo ya. Amin. Kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang telah mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Kepada semua sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih. Kita diingatkan untuk bahwa Tuhan mencintai kita. Kita jumpa lagi di edisi yang mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.